Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah antitesis dari Adam. Antitesis artinya kebalikannya. Mengapa? Lihat dalam bacaan pertama, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah. Adam itu artinya diciptakan dari tanah. Meskipun diciptakan dari tanah, dari kepapaan, dari kerapuhan, tetapi Allah menghembuskan rohnya kepada Adam. Maka disebut ruah. Menghembuskan rohnya, maka Adam menjadi hidup. Dan lihat, Adam itu ditempatkan di Taman Eden, bukan di tengah-tengah hutan belantara. Kalau di tengah-tengah hutan belantara dia harus berjuang setengah mati. Ini di Taman Eden, namanya taman berarti semua serba indah, harmonis, nyaman untuk ditinggali. Nah, mestinya manusia ketika hidup dalam suasana nyaman, pikirannya pasti jernih, logikanya pasti jalan, hatinya pasti tenang, batinnya penuh damai. Mestinya begitu. Tetapi di tengah-tengah suasana yang nyaman itu, toh juga Adam dan Hawa tergoda oleh iblis dalam bentuk ular itu. Mengapa Adam dan Hawa tergoda? Karena dia tidak mampu mensyukuri apa yang dia miliki. Dia ingin lebih. Dia ingin sama seperti Allah. Maka saudari dan saudara, memang godaan kita yang paling besar dalam hidup ini ialah kurang mampu mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sehingga kita tergoda untuk lebih ambisius lagi untuk kenikmatan-kenikmatan lain. Itu tadi Adam. Saya katakan tadi Kristus adalah antitesis dari Adam. Lihat Kristus dalam bacaan Injil. Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Bandingkan antara taman dan padang gurun. Di padang gurun itu sebenarnya serba suasana tidak nyaman. Gersang, susah mendapatkan air. Sudah begitu harus berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Pasti suasana orang yang sedang dalam keadaan seperti itu, suasana yang tidak nyaman. Kadang-kadang muncul halusinasi. Ketika kita dalam keadaan terjepit, maka kadang-kadang kita bertindak di luar daya nalar kita, di luar jalan logika kita. Dan Kristus dihadapkan pada situasi itu. Tapi lihat, meskipun situasi yang tidak nyaman, situasi emergensi seperti itu, susah untuk menjalankan kehidupan secara normal. Dan datang godaan kepada Yesus sampai 3 kali. Semua godaan itu tak mampu menjatuhkan Kristus. Lihat, tadi dikatakan Roh Allah itu senantiasa mendampingi Yesus. Karena apa? Karena Roh Allah itu terus dijaga oleh Kristus di dalam dirinya. Sehingga godaan apapun yang datang kepadanya tidak membuat dia jatuh. Lihat godaan-godaannya. Pertama diminta mengubah batu menjadi roti. Nanti lihat godaan semakin besar. Dibawa ke bait Allah, puncak bait Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas. Nanti malaikat-malaikat kan akan menatangmu. Mulai membesar godaan itu. Dan godaan yang paling besar ketika dibawa ke puncak gunung yang paling tinggi. Begitulah hidup kita manusia, saudari dan saudara. Godaan terus mendera kepada kita. Awalnya godaan-godaan kecil. Tapi kalau kita tidak mampu menahan diri dalam godaan yang kecil ini,
akan muncul, kita jatuh, muncul lagi godaan yang lebih besar. Kita jatuh lagi, akan muncul godaan yang jauh lebih besar lagi. Ketika diminta merubah batu menjadi roti, maka Yesus mengatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman. Maksudnya apa? Kita manusia memang tinggal di dunia, terikat pada ruang dan waktu. Dunia kita ini sangat fana, ringkih, rentan. Tetapi toh juga kita diberi roh oleh Allah. Maka hidup kita harus seimbang. Jangan hanya mengikuti naluri kedagingan kita, kenikmatan-kenikmatan kita. Tapi juga harus hidup di dalam roh supaya hidup kita terarah kepada Tuhan. Ketika godaan yang kedua dibawa ke bait Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menatangmu. Kristus mengatakan jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Kadang-kadang saudari dan saudara, kita mau mencobai Tuhan Allah. Sama seperti supir antar lintas provinsi, mobil ALS antar lintas Sumatera sampai ke Jawa. Kadang-kadang saya lihat sopirnya itu suka mencobai Tuhan Allah. Dia nyetir kencang-kencang bawa penumpang banyak di tikungan. Dia berani menyelip. Pasti kosong kok di depan sana. Gak mungkin tiba-tiba muncul dia. Tuhan Allah pasti melindungi. Istriku kan selalu mendoakan aku dari rumah. Itu mencobai Allah. Dikatakan merokok itu merusak kesehatan. Itu kan untuk orang-orang tertentu. Saya kan pengecualian. Kemudian dikatakan makan ini, makan enak ini. Enak kok seafood itu katanya. Tak usah hitung-hitung kolesterol. Kolesterol itu kan, asam urat itu kan ada di lab. Tidak di meja makan. Nah inilah, kita sering mencobai Tuhan Allah. Godaan yang ketiga, saudari dan saudara, ini yang menarik menurut saya. Inilah godaan puncak kepada Kristus. Yesus dibawa ke puncak gunung dan dikatakan, pandanglah semua itu. Semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembahku. Bodoh kurasa iblis ini kan. Dia merasa bahwa seluruh dunia ini miliknya. Dan dia punya hak menyerahkan itu kepada Yesus kalau dia mau menyembahnya. Padahal itu milik Allah. Hati-hati saudari dan saudara. Begitulah iblis. Ketika kita mau diperdaya oleh iblis, maka semua akan menjadi miliknya. Diri kita seutuhnya menjadi miliknya. Dan kita bisa mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Maka saudari dan saudara, jangan sampai iblis itu, setan itu merebut dunia ini, merebut diri kita sehingga kita tidak lagi bebas untuk memilih Allah. Maka saudari dan saudara, mari tahan dalam segala godaan dengan kesadaran roh Tuhan ada pada kita. Seperti Kristus dia sungguh-sungguh menyadari roh Allah ada padanya, dia tahan dalam segala godaan. Amin.